Janji yang kukuh yang disamakan dengan janji para nabi. Jadi pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu sebuah komitmen yang agung. Yang bahkan arsy itu berguncang apabila ada perceraian. Bahkan setan yang mendapatkan predikat yang luar biasa tinggi dalam menggoda manusia adalah setan yang berhasil memisahkan kedua suami istri untuk bercerai. Itu merupakan sebuah halal. Perceraian itu halal ketika memang sudah tidak bisa dilanjutkan, perceraian itu halal. Tapi bagaimana caranya itu bisa dihindari karena itu hal yang satu-satunya perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perceraian. Halal boleh, itu jalan keluar ketika memang kebersamaan tidak bisa lagi diperjuangkan. Itu ada jalan keluarnya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menghargai komitmen karena pernikahan itu misaqon ghalidh. Yang ketiga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saling bermuasyarah bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf ini maksudnya apa? Memperlakukan satu sama lain dengan cara yang bermartabat. Meskipun seorang laki-laki ini menjadi laki-laki yang seutuhnya dalam artian dia menjadi penanggung jawab, bisa menafkahi keluarga, bisa memberikan kehidupan yang nyaman untuk istrinya. Tidak boleh dia yang namanya semena-mena atau zalim kepada istrinya. Dia tetap harus menghargai dan memperlakukan istrinya dengan cara yang bermartabat. Begitu juga dengan sebaliknya. Meskipun perempuan yang bekerja, meskipun ini tidak menggugurkan kewajiban laki-laki, nggih, tapi sebagai seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga yang perannya bergeser, bagaimana caranya kita tetap bisa bermuasyarah dengan baik kepada suami. Caranya salah satunya adalah dengan menunjukkan rasa hormat. Memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat. Tidak merasa si paling berkorban, meskipun kita yang paling berkorban, gih. Kebanyakan perempuan yang jadi korbannya gitu. Tapi hilangkan perasaan itu. Hilangkan perasaan itu bahwa nanti balasan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa kita sekarang melakukan lebih banyak. Karena pernikahan itu dalam lafadz wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ashiru itu dari lafadz asyara. Asyara itu dari wazan fa'ala. Wazan fa'ala itu memiliki faedah musyarakah ataupun kesalingan, sehingga untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan cara wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan bermartabat, yang patut dan layak. Kalau salah satu saja itu nggak akan tercipta yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Istrinya soleh, suaminya durhaka, ya nggak akan ada namanya pernikahan yang bahagia. Istrinya, suaminya soleh, istrinya durhaka, tidak ada juga pernikahan yang harus disadari oleh keduanya. Makanya tadi dikatakan oleh Mas Rifil bahwa menikah itu bagi yang sudah siap. Jangan coba-coba kalau belum siap, karena tanggung jawabnya berat. Nah itu merupakan sebuah pemahaman yang harusnya kita mengerti dari syariat. Menikah itu ya milih itu sebelum menikah. Setelah menikah kita harus bisa bagaimana caranya menerima dan juga berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa saya itu adalah pakaian untuk suami saya dan suami saya adalah pakaian untuk saya. Kenapa sih kok begitu? Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak diperbolehkan sebenarnya ya untuk mengumbar aib suami atau aib pasangan kepada orang lain. Karena kita harusnya saling menutupi, saling merengkuh, saling melindungi. Maka apa yang tertuntut di dalam itu yaitu adalah komunikasi. Kalau ada yang nggak disenangi, kalau ada unek-unek, itu bagaimana caranya disampaikan dengan pola komunikasi yang asertif. Di dalam Al-Quran itu ada 5 cara berkomunikasi. Qaul itu ada 5. Qaulan ma'rufah, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan karimah, qaulan layyinah. Sebagai seorang perempuan, ketika berkomunikasi dengan suami, intonasi itu lebih penting. Intonasi itu penting. Waktu nggih? Belum. Intonasi itu penting. Jadi kalau niku jarang kalau ngomong sama Mas Rifkil kayak kelihatan terlalu independen atau terlalu menguasai, kalau jarang. Kalau ngomongnya, Mas, ada gitunya. Ada gitunya. Dan saya jarang
Jadi pola berkomunikasi itu harus diatur. Kadang niku bukan masalah kita minta apa, tapi cara ngomongnya niku. Cara ngomongnya. Kalau ada hal yang mungkin kula kurang suka dari beliau gitu. Saya itu menerapkan komunikasi sandwich. Komunikasi sandwich itu adalah pujian, kritikan, pujian lagi. Misalnya, Mah jenengan ganteng banget sih hari ini gitu. Belum. Mas tapi sarungnya mbok gantos mboten nyambung kalih klambine. Nah misalnya jenengan gantos, jalan paling ganteng satu dunia misalkan gitu. Ini dijamin ya, langsung masuk kamar langsung ganti sarung. Nggih mboten. Dan itu pola komunikasi yang perempuan banget. Punya pola komunikasi yang asertif dengan cara qaulal layyina, intonasi suaranya itu yang lembut, yang menghargai, yang tidak terlalu mandiri. Mungkin saya di luar mandiri, saya dulu mandiri, saya bisa mungkin di luar rumah kita bisa melakukan segalanya, jangankan angkat galon ya, angkat beban hidup aja kuat. Tapi di dalam rumah kita kayak ada suami gitu, berbicara dengan intonasi yang perempuan banget, itu penting. Karena kan beliau nggak mau juga nikah sama perempuan yang rasanya seperti laki-laki, ya nggak? Laki-laki nggak mau menikah dengan perempuan yang rasanya seperti laki-laki. Jadi jadilah perempuan ketika bersama suami. Ketika bersama suami, daripada isi yang ingin kita bicarakan, lebih penting intonasi. Intonasinya dibuat seperti halnya perempuan, mendayu-dayu. Itu ngefek loh ternyata. Coba di cara ngomong tanpa intonasi yang baik, dan intonasi yang baik itu pasti menghasilkan efek yang berbeda. Kemudian setelah qaulal layyina, qaulan sadida. Berbicara dengan jujur apa adanya. Perempuan iku lak senenge kode-kode nggih. Nek sampun ibu-ibu napa tasih kode-kode mboten. Tapi biasanya ibu-ibu berkomunikasi ketika masalah sudah menumpuk. Pun gondok teng mriki nembe dibrolne ngoten. Nggih. Itu nggak bisa nangkep, nggak paham. Karena semuanya kita koreksi. Jadi masalah setahun yang lalu. Jadi ahli sejarah kan. Semuanya diungkit